Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Enricus Franciscus Sevri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Aranara Barat, Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya bersama dengan Ibu Elizabeth Sabusogen. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Aranara Barat. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Pak, kabar saya sangat baik. Oke, baik Ibu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan yang dilakukan pada supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, dan ini merupakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Ibu. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu agar peserta didik mengenal organisasi-organisasi regional pada masa perang dingin. Terus yang kedua itu setelah peserta didik mengenal organisasi tadi, peserta didik mampu menganalisis sejarah organisasi-organisasi regional pada masa perang dingin dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Bagi Ibu, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi, ada dua tujuan pembelajaran ya, terkait pada pelaksanaan observasi nanti. Baik Ibu, pada poin yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, area pengembangan yang mau dicapai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis organisasi-organisasi regional pada masa perang dingin dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Terus yang kedua adalah keterampilan. Nah, dalam kaitan dengan keterampilan ini yang mau dikembangkan itu adalah keterampilan peserta didik dalam menuangkan hasil analisis mereka tadi ke dalam mind mapping. Setelah itu baru dilakukan presentasi. Baik Ibu, jadi itu terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada pelaksanaan observasi nanti ya. Jadi tadi saya melihat Ibu jelaskan tadi ada dua poin, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Jadi pada aspek pengetahuan itu terkait dengan bagaimana Ibu mengukur kemampuan anak ya dalam memahami terkait dengan materi yang Ibu berikan hari itu. Lalu yang kedua itu pada aspek keterampilan ya Bu. Keterampilan itu terkait dengan bagaimana komunikasi anak saat pembelajaran berlangsung pada diskusi kelompok, lalu bagaimana anak bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik Ibu, lalu yang berikut, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran? Baik Pak, rancangan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu adalah pembelajaran kontekstual yang berpusat pada siswa. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini, model pembelajaran yang saya pilih adalah pembelajaran berbasis masalah, jadi menggunakan problem based learning. Sedangkan metodenya yang paling penting di sini adalah mind mapping. Selain ada diskusi, ceramah dan tanya jawab. Baik Ibu, jadi ini terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan pada pelaksanaan observasi tadi. Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama terkait dengan pembelajaran kontekstual, lalu ada model pembelajaran berbasis masalah, di mana ini anak bisa memecahkan masalah terkait dengan materi-materi yang diberikan hari itu.
Lalu pada metode pembelajaran tadi Ibu gunakan mind mapping, lalu ada diskusi tanya jawab, serta ceramah ya, ceramah tadi. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana dengan teknik penilaian yang Ibu lakukan pada pelaksanaan observasi nanti? Terima kasih Pak. Teknik penilaian ini ada penilaian pengetahuan, itu dilakukan melalui tes lisan. Tes lisan ini dalam bentuk kuis melalui media online yaitu Kahoot. Sedangkan keterampilan itu menilai hasil karya peserta didik lewat mind mapping tadi dan keterampilan dalam menyajikan atau mempresentasikan hasil kerja mereka. Baik Ibu, jadi ini merupakan teknik penilaian yang Ibu lakukan pada pelaksanaan observasi ya. Tadi yang pertama ada penilaian pengetahuan ya. Jadi tadi terkait dengan bagaimana mengukur pemahaman anak terkait dengan materi yang diberikan. Tadi Ibu menggunakan Kahoot ya. Jadi itu salah satu strategi penilaian yang Ibu lakukan pada aspek pengetahuan. Lalu yang kedua keterampilan tadi terkait dengan bagaimana anak bisa berkomunikasi, menyampaikan hasil diskusi terkait dengan materi-materi yang dipelajari hari itu. Jadi pada pembelajaran ini rancangan pembelajaran ini Ibu memanfaatkan teknologi juga ya dalam pembelajarannya. Tadi Ibu gunakan pada aspek penilaian tadi pada menggunakan aplikasi Kahoot ya Ibu. Selain itu juga ada lagi Pak, yaitu menggunakan LCD dalam memaparkan materi atau menyajikan ketentuan atau proses pembuatan mind mapping atau ketentuan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Baik Ibu, jadi ini terkait dengan media pembelajaran juga terkait dengan LCD, lalu ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Bagus sekali terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan pada observasi ini. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti pada pelaksanaan observasi? Media pembelajaran yang saya gunakan yang pastinya adalah media kontekstual. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu LCD. Jadi di sini mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Selain itu menggunakan Kahoot sebagai kuis untuk mengukur pemahaman siswa di akhir pembelajaran. Kemudian dalam penyelesaian masalah yang diberikan itu ada LKPD, ada kertas untuk membuat mind mapping. Kertas di sini bisa kertas manila ataupun kertas buffalo atau sticky note. Ada lagi alat tulis misalnya spidol supaya hasil karya mind mappingnya itu lebih menarik, lebih berwarna. Baik Ibu, itu terkait dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pelaksanaan observasi ya. Tadi terkait dengan LCD yang Ibu pakai untuk menampilkan materi hari itu, lalu ada aplikasi Kahoot itu terkait dengan bagaimana Ibu mengukur pemahaman anak pada materi yang Ibu sudah jelaskan. Lalu ada LKPD ya, lalu ada kertas untuk membuat tadi mind mapping tadi ya, kertas, ada alat tulis lainnya atau kertas speaker. Baik Ibu, jadi ini merupakan gambaran terkait dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan pada pelaksanaan observasi. Lalu kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam keberapa Ibu? Baik Pak, terkait dengan pembelajaran ini dalam pandangan saya, karena materinya materi berjalan, jadi akan dilaksanakan pada hari Rabu minggu depan tanggal 11 Oktober 2023 di kelas 12 IS 2 jam 7.8. Baik Ibu, jadi nanti di hari Rabu depan di kelas 12 IS 1 jam ke-7 dan 8, 12 IS 2 ya Ibu, 12 IS 2 jam ke-7 dan 8 saya akan datang di kelasnya Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, dan juga saya akan melihat
dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Ibu. Nah Ibu, jadi setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan lagi ya, itu terkait dengan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu. Sebelum kita akhiri percakapan singkat ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih Pak. Yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini adalah terkait strategi atau rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya di kelas 12 IS 2, mulai dari penggunaan model pembelajaran, kemudian ada penggunaan metodenya seperti apa, media, dan bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan. Terima kasih Ibu. Jadi ini merupakan hasil yang Ibu dapat pada percakapan hari ini ya, bagaimana Ibu sudah bisa memberikan gambaran terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada observasi nanti. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi kelas minggu depan Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Andi memimpin kita dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, setelah kita selesai berdoa, kita mulai pelajaran kita. Ada yang tidak hadir? Ada yang hadir. Ibu bagikan ini kertas tiket. Kalian tulis nama kalian di sini, nama panggil. Jadi cukup nama panggil saja. Datang dan tempel di roda ini. Jadi kalian tulis dulu perasaan kalian punya sebelum kita mulai pelajaran itu seperti apa. Fauzan lelah. Kenapa Fauzan lelah? Capek, tugas banyak dari pagi. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Dengan metode mind mapping, kalian bisa mengevaluasi organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi Indonesia dengan sikap santun, kerjasama, responsif, dan tanggung jawab. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah menuliskan beberapa contoh organisasi regional dan global. Salah satunya, Saleh, NATO. Apalagi, Ella? SEATO. NATO, SEATO. Ini masuk dalam organisasi regional atau global? Regional. Wah, kenapa NATO dan SEATO ini masuk dalam organisasi regional? Karena mencakup wilayah. Gambar apa saja, angkat tangan yang bisa jawab? ASEAN. Wilfriedus, ASEAN yang mana? Kamu tunjuk. Yang pertama. Jadi ini ya lambang ASEAN. WTO, lambang dari organisasi WTO itu organisasi global. Kemudian ini ada GNB, Gerakan Non-Blok. Dia masuk regional atau global? Non-blok,
Jokowi, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ini tokoh pendiri organisasi, ada gerakan non-blok. Nah, sekarang dari gambar ini kalian harus bisa menjelaskan sejarah tentang organisasi yang Ibu sudah sebutkan tadi. APEC, OPEC, ASEAN, GNB, dan WTO. Caranya bagaimana? Silakan duduk dalam kelompok, satu kelompok 5 orang. Lemnya nanti over ya, maka over.
ASEAN merupakan singkatan dari Associated Council ASEAN Nations. Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Kasih kesempatan yang diberikan kepada teman-teman bisa bertanya, silakan bertanya. Silakan Fauzan. Organisasi ASEAN secara resmi berdiri pada tanggal berapa? Silakan, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fauzan. ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1967. Apa saja penyebab atau hal yang melatar belakangi bentuknya ASEAN? Latar belakang kenapa sampai dibentuknya ASEAN? Ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan. Perebutan pengaruh ideologi dan konflik di negara kawasan yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak berrelasi dengan kekuatan besar apapun. Latar belakang diselenggarakan GNB adalah
Sekian hasil dari presentasi kami. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Mengapa belakang terjadi gerakan non-blok? Kenapa atau apa latar belakang didirikan GMB? Baik, semuanya teman Adina, saya akan menjawab pertanyaan. Latar belakang diselenggarakan GMB adalah persaingan di antara blok barat dan blok timur, di mana blok barat mengurus fakta pertahanan yang bernama NATO dan blok timur mendirikan fakta wartawan. Negara bergabung dalam gerakan non-blok. Karena gerakan non-blok terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak berasasi dengan kekuatan sebesar apapun. Bagaimana? Nanti baru Ibu jelaskan. Organisasi APEC. Pengertian organisasi APEC adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 karena muncul rasa saling ketergantungan yang semakin besar di kawasan Asia Pasifik. Baik teman-teman, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Latar belakang berdirinya APEC. Latar belakang organisasi APEC. Perubahan sistem ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur yang berpengaruh pada negara-negara dunia. Dari anggota APEC. Apa manfaat yang diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota APEC? Jawabannya sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan di organisasi APEC. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dan teman saya mau menyampaikan hasil kerja kelompok kami dengan tema OPEC. Kepada teman yang membawakan saya persilakan. Latar belakang terbentuknya OPEC adalah berdirinya OPEC dipicu oleh adanya keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yakni The Seven Sisters pada tahun 1959 sampai 1960. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya OPEC. Sejarah OPEC dimulai ketika muncul transisi kondisi ekonomi dan politik internasional pada tahun 1960 karena munculnya negara-negara yang baru merdeka. Mereka membutuhkan pasukan sumber daya alam, salah satunya minyak bumi. Apa sebabnya terbentuk suatu kerjasama OPEC? Berdirinya OPEC dipicu oleh adanya keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yakni The Seven Sisters. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami berdua akan mewakili kelompok 3 mengekspresikan hasil diskusi kami. Pengertian dari organisasi WTO adalah kelanjutan dari GATT, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia yang didirikan pada tahun 1947 dengan markas di Havana. Pengaruh bagi Indonesia. Pengaruh WTO bagi Indonesia adalah menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di dunia. Sekian materi dari kami. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Apa saja pengaruh WTO dalam perdagangan Indonesia? Apa saja pengaruh WTO dalam perdagangan Indonesia? Menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di dunia. Di ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini organisasi regional. Kalau regional berarti hanya untuk wilayah atau kawasan tertentu. Nah, ASEAN
satu orang berdiri sampaikan perasaan saya selama mengikuti pelajaran ini seperti apa. Pelajaran yang diberikan, cara belajarnya membuat saya Ibu senang, seru, karena cara mengajar ibu yang berarti ada makin segala. Cara mengajar ibu juga sangat membangun suasana dalam ruangan kelas. Terima kasih. Berikut. Kami mengkaji dengan kegiatan belajar mengajar tadi. Kami juga merasa tidak tertekan dengan cara mengajar ibu. Hanya itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Berarti pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. dalam nama Bapa dan dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami selama berada dalam kami tadi. Selamat siang, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Enricus Franciscus Sebri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Elizabeth Sabusogen sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Pak, kabar saya sangat baik. Baik Ibu, pada percakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada percakapan pasca observasi ini Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Terima kasih Pak. Perasaan saya terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu kemarin itu saya cukup puas karena pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, walaupun ada kendala di bagian penutup pembelajaran. Nah, secara keseluruhan itu sudah memuaskan. Pembelajarannya benar-benar berpusat pada siswa, anak-anak aktif dalam menyelesaikan tugas. Mereka aktif mengerjakan mind mappingnya. Dalam diskusi juga mereka aktif memberikan pertanyaan, berargumentasi, mempertahankan jawaban mereka punya. Jadi pembelajaran kemarin sudah cukup luar biasa. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menggambarkan terkait dengan perasaan Ibu ketika selesai pembelajaran kemarin ya, bahwa Ibu merasa senang, merasa puas bahwa pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu bisa menceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya pada pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Pak. Area pengembangan sesuai dengan rencana awal waktu itu, area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat observasi kemarin, untuk pengetahuan dan keterampilan ini sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah dalam menilai pengetahuan dan keterampilan anak-anak? Yang pertama terkait dengan pengetahuan. Untuk pengetahuan itu ada dua, yaitu melalui penilaian diskusi kelompok dan kuis setelah pembelajaran. Nah, dalam diskusi kelompok itu yang menjadi fokus penilaian adalah hasil pekerjaan anak-anak, ketepatan mereka dalam menjawab,
di sini yang dinilai adalah menjawab dalam mind mapping dan menjawab atau berargumentasi ketika ada pertanyaan dari teman-teman. Terus yang kedua adalah kuis online. Jadi pemanfaatan IT dalam perencanaan menggunakan HP. Tapi kemudian karena listriknya padam, masih ada pilihan lain yaitu melakukan tes lisan. Nah, dalam proses tes lisan ini ternyata anak-anak dengan gesit dan bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan tepat. Artinya kemampuan mereka dalam memahami materi, menganalisis materi itu sudah sangat bagus. Mereka mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Mereka cukup cermat, cukup teliti sehingga bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan jawaban yang tepat dan memuaskan. Itu yang pertama terkait dengan pengetahuan. Terus yang kedua berkaitan dengan keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini yang dinilai sesuai dengan rencana awal adalah keterampilan dalam membuat mind mapping. Dalam penilaian mind mapping ini ada dua aspek yang dinilai, yaitu materi dan desain mind mapping. Nah, materi ini adalah pemilihan kata kunci. Jadi kita harus paham dulu mind mapping itu seperti apa. Inti dari mind mapping di sini adalah anak-anak harus bisa memetakan materi atau masalah yang mereka selesaikan tadi dengan, jadi harus bisa bukan mendeskripsi, tapi harus bisa memilih sebuah kata kunci dari jawaban permasalahan mereka. Kata kuncinya apa? Setelah itu baru mereka petakan, mereka jabarkan ke dalam sub-subnya. Nah, jadi aspek penilaian materi itu adalah pemilihan kata kunci yang tepat, kemudian kompleksitas materi dan ketepatan menghubungkan setiap cabang dari sub ke kata kunci tadi. Terus yang kedua itu berkaitan dengan desain mind mapping. Nah, desain mind mapping di sini yang dinilai adalah kreatif. Mereka kreatif menggunakan ragam pola dengan warna dan hiasan-hiasan yang menarik supaya hasil kerja mereka itu terlihat menarik dan dapat menarik minat mereka untuk membaca atau belajar lebih jauh lagi tentang masalah tersebut. Baik Ibu, luar biasa sekali terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Jadi tadi saya ambil beberapa poin area pengembangan yang tadi Ibu sudah jelaskan, mulai dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Jadi pada aspek pengetahuan tadi itu Ibu melihat terkait dengan bagaimana pemahaman anak terkait dengan materi yang dipelajari itu, mulai dari diskusi kelompok, lalu bagaimana ketepatan anak dalam menjawab pertanyaan, lalu sampai pada kuis yang Ibu berikan, walaupun kemarin karena kendala pada listrik sehingga Ibu menanyakan secara lisan kepada anak-anak. Tapi sebenarnya harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi KUD. Tetapi saya melihat bahwa yang Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak pada akhir pembelajaran itu juga anak-anak memberi respon yang bagus ya, bisa menjawab pertanyaan itu dengan sempurna. Lalu pada aspek keterampilan itu tadi Ibu sudah jelaskan luar biasa sekali. Ibu melihat dari beberapa poin terkait dengan bagaimana anak membuat mind mapping dalam kelompok diskusi masing-masing. Sehingga dalam mind mapping itu yang tadi Ibu tekankan terkait dengan materinya, lalu yang kedua terkait dengan desainnya, lalu pada materi terkait dengan pemilihan kata kunci, lalu terkait dengan kompleksitas materinya. Dan anak-anak sudah terampil sekali ya, sudah terampil sekali dalam membuat mind mapping ya, dari bagaimana dia mempelajari materi-materi, membaca materi, lalu menuliskan terkait dengan konsep-konsep penting apa saja yang dipelajari itu, lalu dibuat atau didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu karya yang bagus ya. Anak-anak bisa menempel kertas-kertas yang memang bisa dibuat dalam bentuk seperti pohon. Kemarin sudah saya perhatikan itu dalam kelompok. Anak-anak sangat terampil sekali. Lalu sampai pada keterampilan mereka dalam diskusi, keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan teman, sampai pada
keterampilan mereka untuk mempresentasikan hasil. Itu juga sangat luar biasa sekali, Bu. Lalu saya juga memberi apresiasi kepada Ibu terkait dengan pembelajaran kemarin. Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah nampak gitu ya. Jadi pada pembelajaran diferensiasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak, itu meliputi ada 3 bagian. Ibu, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan terakhir ada diferensiasi produk ya. Jadi itu juga sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin ya, dari konten terkait dengan materi-materi yang berbeda dalam setiap kelompok dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Lalu pada diferensiasi prosesnya itu terkait dengan proses pembelajaran Ibu sudah lakukan, sampai pada diferensiasi produk, anak-anak menghasilkan suatu hasil karya yang bagus, yaitu mapping ya, yang dibuat seperti dalam bentuk poster ya, Ibu. Bagus sekali terkait dengan pembelajaran kemarin. Lalu menurut Ibu sejauh mana yang Ibu sudah sampaikan tadi terkait dengan area pengembangan, apakah itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Ibu? Area pengembangan secara keseluruhan sudah sangat berhasil, walaupun ada kendala tadi soal kuis, tapi masih ada pilihan lainnya melalui tes lisan begitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi hanya apa ya, terkait dengan pemadaman listrik tadi ya, sehingga pelaksanaan kuis yang menggunakan aplikasi tidak berjalan. Tapi Ibu sudah mengatasinya dengan memberikan pertanyaan lisan. Oke, baik sekali, Bu. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada pembelajaran kemarin, bagaimana dengan rencana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Kekurangan terkait dengan pembelajaran kemarin itu yang pertama sudah jelas sekali, pasti kekurangannya adalah karena tidak menggunakan aplikasi, takut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi harapan saya atau tindak lanjut dari saya itu adalah akan melaksanakan itu pada hari Rabu ini, pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai kalau di pembelajaran kemarin kan kuis ini untuk menguji pemahaman siswa di akhir pembelajaran, mengetes kemampuan mereka tadi. Nah, kalau di tindak lanjutnya nanti di hari Rabu ini tetap menggunakan kuis ini, tetapi sebagai pemahaman prasyarat awal siswa punya, karena materinya masih ada kaitan. Ya, baik Ibu. Jadi itu terkait dengan rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan kekurangan kemarin pada saat pelaksanaan observasi. Lalu terkait dengan media-media pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah selanjutnya itu Ibu bisa menggunakan media yang lebih bervariasi lagi atau bagaimana? Terima kasih Pak. Terkait dengan media, jelas pasti saya tidak boleh berpatokan pada satu media saja. Misalnya kalau kemarin sudah dengan metode mind mapping, terus medianya menggunakan kertas Buffalo, ada lagi spidol berwarna, kertas berwarna lainnya. Di pembelajaran selanjutnya itu supaya anak jangan jenuh, sebaiknya harus menggunakan media yang lain, dan ini juga sesuai dengan permintaan dari anak-anak sendiri, bahwa supaya pembelajarannya tidak membosankan, mereka tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran, kita harus menggunakan beragam media, beragam metode untuk menarik minat belajar mereka. Baik Ibu, jadi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, hal yang menarik tadi itu juga merupakan permintaan dari anak ya, terkait dengan media pembelajaran. Bagaimana ketika ada anak yang seperti itu, kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka ya, sehingga selanjutnya juga kita harus melakukan pengembangan media-media yang bervariasi supaya anak itu minat belajarnya dan motivasi belajarnya semakin meningkat. Oke, baik Ibu. Lalu kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Perubahan dan rencana kalau fokus pada penggunaan aplikasi Kahoot karena materinya berkelanjutan, maka sebagai tes pengetahuan awal siswa itu di hari Rabu minggu ini, karena masih materi yang sama, organisasi regional dan global, hanya sudah beda organisasinya. Terus terkait dengan penggunaan media, pasti pada pembelajaran selanjutnya itu harus menggunakan media yang variasi.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dilaksanakan. Demikian percakapan pasca observasi bersama Ibu Elizabeth Sabusogen sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang. Selamat siang.